Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Kebumen, Ngopi Main, ngobrol pendidikan seputar masyarakat Kebumen. Pada kesempatan kali ini masih bersama dengan saya Jonathan Valentino Saya Nadia Ainun Rustandi dari Duta Genre Kabupaten Kebumen. Nah, kali ini kita mau bahas tentang apa nih podcastnya? Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang bullying. Siapa sih narasumber untuk hari ini? Jadi narasumbernya itu ada dari organisasi Pilar Kabupaten Kebumen dengan tamu istimewa yaitu Mas Evan. Halo Mas Evan. teman-teman. Ya. Boleh perkenalan diri dulu nih untuk teman-teman semua. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama aku Evan Prastyo. Aku di sini dari organisasi LSM di bawah naungan PKBI, yaitu Youth Center Pilar. Jadi Pilar ini merupakan singkatan dari Pusat Informasi dan Layanan Remaja, di mana organisasi itu berfokus kepada isu-isu kesehatan reproduksi remaja dan juga isu-isu kesehatan mental pada remaja itu sendiri. Jadi berbagai isu-isu di kalangan remaja kita naungi gitu, Jonathan sama Ainun. Kita juga baru tahu ya ada organisasi Pilar seperti itu. Iya. Mungkin di Kebumen ada berapa sih anggota dari organisasi Pilar itu? Ya, mungkin masih terdengar asing nih buat Iya, teman-teman bahwasanya di Kebumen ini Pilar itu ini udah kedua generasi. Jadi memang di generasi pertama itu memang pergerakannya cukup pasif. Nah, untuk di rekrutmen yang baru ini di generasi kedua itu kita ada sekitar hampir 30 relawan atau volunteer remaja yang tergabung di Pilar, mulai dari teman-teman SMA sampai dengan mahasiswa yang ada di Kebumen dengan berbagai macam background pendidikan yang juga berbeda-beda. Biasanya program kerja yang udah dilakuin saat-saat ini tuh apa ya Mas, dan tujuannya untuk para remaja di sekitar tuh seperti apa sih? Kalau terkait program kerja tentunya kita akan membahas terkait membedah nih isu-isu yang ada di kalangan remaja khususnya di Kabupaten Kebumen. Kalau kita berbicara Kabupaten Kebumen, remaja di Kabupaten Kebumen tentunya nggak terlepas sama HIV. Kita kemarin sempat mensosialisasikan terkait HIV ke beberapa desa, itu kita menggait Pikma Putra Bangsa. Kemudian saya juga seringkali mengisi sosialisasi terkait kesehatan mental dan lain sebagainya. Jadi kalau terkait program kerja, kita membuka ruang konsultasi dan juga untuk berkolaborasi bersama Pilar. Oke, jadi Mas Evan ini kan di sekolah-sekolah di Kabupaten Kebumen kan masih ada banyak kasus mengenai bullying. Apa sih hubungannya bullying dengan kesehatan mental yang juga ditujuan dari organisasi Pilar sendiri? Ya, oke. Kalau misal terkait korelasi antara bullying dan kesehatan mental, tentu saja akan berkorelasi berbanding lurus ya teman-teman. Jadi ketika seseorang atau menjadi korban bullying itu terdampak perilaku penindasan atau perundungan, tentu saja sisi psikologisnya itu akan terkena. Bisa saja pada level yang lebih akut bisa menyangkut self abuse atau melukai diri sendiri, dan tak jarang juga korban-korban bullying memilih untuk mengakhiri hidupnya. Jadi kalau misal kita berbicara bullying, tentu saja kita harus berbicara terkait kesehatan mental, karena salah satu dampak yang paling beresiko dari adanya bullying adalah kesehatan mental yang terganggu gitu. Jadi gitu. Ya kalau misal tanda-tanda untuk bullying itu kira-kira seperti apa sih Mas? Kayak pelaku bullying itu tanda-tandanya seperti apa, dan orang yang terkena bullying itu akan seperti apa jika dibully? Oke, sebelum kita membahas ke situ kan untuk jenis-jenis bullying itu ada banyak ya. Jadi salah satunya ada verbal bullying, kemudian ada perundungan fisik, kemudian ada perundungan relasional dan juga cyberbullying. Nah, untuk yang paling mudah untuk dikenali itu adalah physical bullying atau perundungan secara fisik, karena itu bisa menimbulkan luka yang kasat mata. Contohnya ketika seseorang menjadi korban dari perundungan fisik akan terjadi memar, kebiruan, berdarah, ataupun terjadi perlukaan pada anggota tubuhnya. Nah, itu akan berbeda sekali dengan orang yang menjadi korban bullying secara verbal, karena yang diserang itu adalah sisi psikologisnya. Jadi ketika tidak kelihatan dari kasat mata, tapi secara mentalnya itu terkena. Mungkin tanda-tandanya lebih ke perilaku, lebih murung, lebih menyendiri, dan menarik dari kegiatan sosial gitu. Kalau dari tanda-tanda dari pelakunya sendiri itu bagaimana Mas? Nah, kalau tanda-tanda dari pelaku bullying atau yang bisa disebut dengan bullies itu ada dua tipe, yaitu tipe percaya diri dan juga pencemas. Kalau untuk yang tipe percaya diri itu lebih memiliki power, dalam artian dia memiliki kekuasaan untuk melakukan intimidasi kepada orang lain. Biasanya itu adanya ketidakseimbangan antara pelaku dan juga korban. Contohnya kalau untuk pelaku bullying yang secara
Percaya diri itu dia itu memiliki fisik yang lebih besar, kemudian dia memiliki kemampuan komunikasi yang jauh lebih tertata, serta dia itu juga memiliki power untuk melakukan intimidasi karena secara fisik dia kan kuat. Jadi dia lebih cenderung populer di kalangannya. Aduh sampai belibet nih. Dan kalau untuk yang tipe pencemas, dia biasanya melakukan bullying karena dia merasa dirinya itu terancam. Jadi dia itu melakukan bullying hanya untuk mencari pengakuan dari orang lain supaya dia anggap kuat. Jadi kesamaan dari dua tipe ini adalah mereka itu merasa kuat. Jadi kuncinya adalah ketika seseorang mau melakukan bullying, dia harus memiliki power terlebih dahulu gitu. Dan nggak menutup kemungkinan nih, kalau misal sekarang ada orang menjadi korban bullying, bisa saja di kemudian hari dia menjadi pelaku karena dia memiliki dendam ataupun trigger untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi bullying ini cukup berbahaya sebenarnya untuk di kalangan remaja, nggak cukup, justru berbahaya lah menurut aku. Berbahaya sekali. Ternyata banyak banget ya tipe-tipe Iya, bullying banyak sendiri. Kita aja baru tahu tipe-tipenya seperti itu. Tadi Mas Evan juga berkata ada tipe bullying cyberbullying. Itu mungkin bisa dijelasin kepada teman-teman semua. Cyberbullying itu seperti apa dan media apa yang digunakan cyberbullying? Nah, untuk cyberbullying ini teman-teman itu merupakan jenis perundungan yang menggunakan alat-alat canggih atau yang terintegrasi dengan internet. Contohnya itu seperti gadget, handphone, PC, ataupun laptop. Nah, untuk contohnya sendiri itu bisa menggunakan foto korban disebar di internet dengan tujuan mempermalukan. Jadi fotonya itu mengandung aib atau kejelekan orang lain. Juga bisa terkait menghujat di kolom komentar, itu sudah masuk ke ranah cyberbullying. Jadi intinya apa sih cyberbullying itu? Menggunakan media sosial secara tidak bijak dengan tujuan menyakiti atau mengintimidasi dan merusak citra diri dari korban gitu. Jadi kalau misal berbicara contohnya itu macam-macam banget. Sekecil kita berkomentar bahwasanya seksi banget, itu juga sudah masuk ke ranah bullying, cyberbullying gitu. Tadi kan sebelumnya Mas Evan bilang bahwa korban bullying itu bisa menjadi pelaku bullying. Dan apakah berarti kan korban tersebut memiliki rasa untuk membalas dendam kan kepada orang lain? Dan selain itu apakah ada penyebab lainnya agar munculnya pelaku bullying tersebut? Ya, tadi disebutkan bahwasanya bisa korban itu bisa menjadi pelaku di kemudian hari apabila kan untuk korban sendiri juga ada dua tipe. Yang pertama tipe pendendam dan juga tipe yang tak berdaya. Kalau pendendam dia akan mengumpulkan emosinya, dia akan menerapkan atau memperlakukan hal yang sama yang telah dia alami kepada orang lain. Bisa saja ke pelaku ataupun ke orang lain. Nah, sedangkan untuk yang tidak berdaya dia akan cenderung pasrah. Jadi dia bingung, dia akan blunder dengan pikirannya sendiri. Nah, kalau berbicara terkait penyebab bullying teman-teman, jadi itu bisa saja dari faktor keluarga, kemudian lingkungan sekolah, lingkungan sosial, kemudian media sosial, dan juga teman sebaya. Kalau dari lingkungan keluarga sendiri itu bisa dari pola asuh orang tua yang memang salah. Contohnya di rumah itu kalau misal sering terjadi keributan ada orang tua, kemudian si anak ini melihat kejadian tersebut, dia akan mengevaluasi, mengobservasi bahwasanya terjadi tindakan-tindakan kekerasan yang tidak sadar, secara tidak sadar atau tidak langsung itu akan membentuk karakter anak menjadi karakter yang keras. Nah, dari karakter keras tersebut terbentuk, dia akan membawa ke lingkungan pergaulan, sehingga di lingkungan pergaulan dia melakukan tindakan kekerasan tersebut. Nah, bisa saja kalau misal di rumah itu atmosfer rumah yang dimana seharusnya rumah menjadi tempat beristirahat yang tenang, dia penuh dengan emosi, kemudian agresif, kemudian lingkungannya juga tidak enak, dia akan mencari kenyamanan di luar sana. Dan mencari kenyamanan di luar sana, salah satunya adalah perlu pengakuan dari orang lain sehingga dia melakukan bullying. Kalau misal di sekolah, banyak sekali sekolah di Indonesia yang masih menormalisasikan budaya bullying. Jadi biasanya kalau di sekolah itu teman-teman, kalau misal belum viral atau belum memberikan dampak yang fatal, pihak sekolah belum mau bertindak. Karena kalangan remaja juga di Kabupaten Kebumen itu khususnya masih menormalisasikan atau membiarkan budaya bullying itu terjadi. Kalau terkait lingkungan sosial, bisa kita ngobrol terkait kemiskinan. Kenapa kemiskinan? Karena ada kecenderungan dari kaum masyarakat menengah ke bawah ketika dia ingin memperoleh sesuatu, kemudian terbentuk atau terbentur dengan faktor ekonomi, dia akan melakukan perundungan dengan meminta secara paksa atau kita bisa ambil istilah pemalakan kepada orang lain gitu. Dan kalau dari teman-teman sebaya itu bisa jadi
Karena tadi ada faktor keluarga, nah bisa pengaruh negatif dari orang yang memiliki sifat keras, sehingga dia terpacu untuk melakukan intimidasi juga. Nah, kalau media sosial tadi karena memang kurangnya kontrol orang tua, kemudian derasnya arus informasi yang sekarang kita terima, siapa saja itu bisa mengakses informasi dan tidak ada kontrol apapun. Sebenarnya sudah ada undang-undang ITA, tapi karena mungkin dari kalangan remaja atau generasi muda kurang sadar terhadap undang-undang tersebut, jadi mereka menganggap remeh karena memang undang-undang ITA maksud saya itu masih kurang pemahamannya di kalangan generasi muda. Jadi peran orang tua sangat penting ya Mas, bagi untuk agar tidak muncul korban-korban bullying. Ya, peran orang tua sangat penting karena ketika anak itu terkena bullying, dia mau lari kemana kalau bukan ke orang tua. Orang tua harus memberikan rumah yang nyaman kepada anak. Orang tua harus memberikan pola asuh yang baik dan yang tepat kepada anak. Karena kenapa ya tepat? Karena setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Otomatis pola asuhnya pun harus berbeda-beda. Ketika dia menyamaratakan pola asuh yang sama, belum tentu pola asuhnya itu cocok dengan karakter si A. Belum tentu pola asuhnya itu cocok dengan karakter si B. Kemudian sebisa mungkin itu orang tua harus membentuk atmosfer yang nyaman di rumah untuk anak. Supaya apa? Supaya terjalin kedekatan antara orang tua dan anak, sehingga anak itu mau bercerita, mau tidak mencari kenyamanan di luar rumah gitu. Jadi apa-apa itu larinya ke orang tua. Karena kalau misal melihat fenomena sekarang, anak-anak itu cenderung lebih enak curhat kepada temennya dibandingkan ke orang tua. Hal ini merupakan tanda bahwasanya pola asuh anak itu ketika tidak tepat akan menimbulkan efek seperti itu. Tidak adanya kepercayaan kepada orang tua. Nah, peran orang tua ini kan penting, tapi FYI, banyak sekali teman-teman sekarang manggil temennya aja pakai nama orang tua nih Mas. Itu bisa termasuk bullying atau memang hanya kesenangan tersendiri nih? Nah, terkait kasus tersebut, kalau misal yang memang dipanggil dengan nama orang tuanya itu tidak ada rasa sakit, kemudian tidak merasa dilecehkan dan apapun itu tidak masuk ke kategori bullying, tapi itu masuk ke kebiasaan yang buruk. Nah, beda halnya ketika dia dipanggil dengan nama ayahnya atau ibunya, dia merasa sakit hati. Nah, dan itu dilakukan terus-menerus, itu masuk ke dalam kategori bullying jenis verbal bullying. Karena tadi harus diingat bahwa bullying itu merupakan tindakan mengintimidasi dengan cara menyakiti perasaan korban dengan cara berkelanjutan atau continue gitu. Oke, lalu Mas nih, aku ada pertanyaan baru lagi. Jadi kan ada kadang kalau ada kasus bullying itu pasti ada saksinya. Nah, prosedur bagaimana sih agar saksi tersebut dapat melaporkan kejadian bullying tersebut? Karena kebanyakan saksi-saksi tersebut pada takut untuk melaporkannya. Oke, jadi kalau misal kita nih sebagai temennya melihat temen kita itu dirundung atau dibully. Nah, ada dua hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Kalau kita merasa kita punya kemampuan untuk melawan si pelaku, kita langsung tegur, kita nasihatin dan lain sebagainya. Tapi kalau misal kita takut, kita merasa takutnya ketika kita menasehati, kita akan menjadi korban, kita akan ditindas, kita bisa lapor ke sekolah. Jadi kalau misal itu, maksudnya lapor ke guru, duh sampai belibet, saking asiknya nih ngobrol. Jadi ketika terjadi di sekolah, kita bisa diam-diam melaporkan ke guru BK. Ataupun ketika kita di rumah, kalau kita menjadi korban, kita bisa melapor kepada orang tua gitu. Jadi tergantung kita. Kalau kita berani, kita langsung tegur. Tapi kalau kita tidak berani dan takutnya kita terancam keamanannya, kita bisa mencari bantuan kepada pihak yang jauh lebih berwenang dan memiliki kuasa. Kalau di sekolah berarti ke guru, kalau di lingkungan masyarakat berarti ke kepala desa, bisa dikomunikasikan dulu dengan orang tua gitu. Tergantung kita berada di mana, kita mencari pihak yang berwenangnya itu di mana gitu. Tapi terkadang Mas, temennya si yang dibully ini kadang kalau mau membantu itu dia merasa dirinya takut jadi dibully sama temennya juga. Jadi gimana ya, kayak kita misal temanku ada yang kena bully, aku mau nolongin tapi aku lemah, aku nggak bisa nolongin dia. Nah, mungkin ada wadah atau media agar si yang kena bullying dan temannya yang kena bullying bisa mengatasi bullying ini agar nantinya kesehatan mentalnya tidak terganggu. Oke, teman-teman di sini berarti kalau misal terkena bullying ataupun takutnya nanti terulang lagi kejadian bullying, teman-teman di sini boleh cerita ke konselor sebaya yang ada di Pilar. Kita ada salah satu program yaitu namanya
sobat sambat. Jadi teman-teman ini bebas, silakan untuk berkonsultasi terkait kasus yang dihadapi itu seperti apa. Tinggal mengisi di campsite.bio/sobat sambat. Jadi teman-teman di sini nanti tinggal mengisi formulir, nama dan lain sebagainya, menentukan waktu kapan konsultasi, kapan mau curhatnya, bebas. Itu bisa via online ataupun offline. Kalau misal offline mau di mana silahkan ditentukan. Kalau online mau via chat, telepon atau video call itu juga bisa. Atau teman-teman juga bisa melapor ke TPSA atau tempat pengaduan sosial dan anak. Itu interaktif juga, ada nomor telepon dan juga nomor WhatsApp-nya. Ya, jadi teman-teman yang di lingkungannya ada yang terkena bully bisa langsung ke TPSA atau konsultasi dengan organisasi Pilar ini. Mungkin bisa dikasih tahu Mas Instagram organisasi. Nah, buat teman-teman yang mau lebih tahu lagi nih terkait Pilar itu seperti apa, kegiatannya seperti apa, boleh di-follow di Instagram @pilar_pkbi. Jadi di dalamnya banyak sekali informasi-informasi menarik terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Salah satunya adalah webinar, seminar yang kita rutin lakukan. Juga ada informasi-informasi atau fun fact yang jarang diketahui oleh remaja. Nah, kalau misal teman-teman mau ngajak kolaborasi juga boleh, bisa langsung DM di pilar_pkbi. Bisa di-follow ya teman-teman. Terakhir nih Mas, bisa kasih Pesan-pesan untuk generasi muda. Oke, aku mau pesan nih kepada generasi muda, khususnya generasi Z, di mana udah ada nggak ada batasan dalam penggunaan internet. Jadi teman-teman di sini generasi Z harus bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan internet. Teman-teman di sini juga harus lebih fokus atau concern terhadap dampak dari perilaku bullying sendiri. Kita jangan hanya berdiam diri. Ketika kita berdiam diri melihat aktivitas bullying itu terjadi, kita masuk kepada Oke, jadi teman-teman di sini kalau misal melihat perilaku bullying, jangan cuma berdiam diri. Teman-teman di sini harus ambil tindakan. Karena ketika teman-teman di sini hanya berdiam diri, teman-teman di sini juga bersalah. Kenapa bersalah? Karena membiarkan perilaku tersebut terjadi, membiarkan kekerasan itu terjadi di depan mata. Kalau teman-teman di sini melihat kondisi seperti itu, lapor kepada pihak yang berwenang, meminta dukungan kepada si korban, untuk si korban. Jadi jangan menormalisasikan perilaku bullying karena itu dampaknya bisa sampai masa depan dan bisa dampak paling negatifnya adalah berujung kepada kematian. Ini sekian podcast tentang bullying bersama Mas Evan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, komen. dan komen video kita kali ini. Sampai jumpa di Podcast Kopi Main episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak.